Kita akan mulai untuk Probolinggo Banyuwangi pada siang hari ini. Saya tentu berharap dari rencana tadi, mudah-mudahan apa yang akan kita segera lakukan ini bisa menjadi tol, penyelesaian tol Probolinggo Besuki plus cita-cita kita membuat sabuk Jawa ini dari Banten sampai Banyuwangi akan segera dapat kita selesaikan. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur: kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Dilarang impor. Mari kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai pekerjaan yang tidak ringan ini. Berangkat pagi hari tanggal 6 Februari. Wow. Makan siang di Rawon Sari. Mari kita niatkan, satukan niat dan semangat hati. Kita selesaikan tol Probolinggo Banyuwangi. Semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Ya, akhirnya ya teman-teman, ruas tol Probolinggo Banyuwangi sudah di groundbreaking untuk pembangunan tahap 1 ya. Ya, sudah di groundbreaking oleh Pak Basuki ya selaku Kemenko PUPR ya di tanggal 6 Februari kemarin 2023. Dan ini akan menjadi tanda ya akan dimulainya pembangunan dari ruas tol Probolinggo Banyuwangi ya. Harapan setiap orang di sekitar Probolinggo ya sudah menunggu cukup lama. Akhirnya dimulai juga nih pembangunan ruas tol Probolinggo Banyuwangi. Ya seperti yang teman-teman tahu ya, yang sekitar Probolinggo ya, Paiton mungkin ya, sekitarnya ya, Keraksaan, Gending. Sekarang sudah lagi dimulai juga ya, sedang dimulai maksudnya pembangunan ruas tol Pasuruan Probolinggo. Jadi melanjutkan seksi 4 ya dari lanjutan dari ruas tol Pasuruan Probolinggo yang memang belum selesai sepenuhnya, yaitu dari Probolinggo Timur ya di sini ya teman-teman. Probolinggo Timur yang menjadi akhir dari ruas tol Trans Jawa hingga saat ini sampai dengan Gending. Yang kalau saya perhatikan kayaknya progres pembangunannya luar biasa ya, dan memang ruas tol seksi 4 ini Probolinggo Gending dari ruas tol Probolinggo Pasuruan ini ditargetkan selesai di tahun ini pastinya ya. Ditargetkan di Maret kalau nggak salah ya, Maret 2023 untuk selesai. Dan kalau saya perhatikan dari teman-teman YouTuber lain yang sudah ataupun sering update progres tol ini, progresnya sih on progress sih ya. Kalau diperhatikan memang sudah dikejar untuk bisa selesai ya. Ya walaupun ruas tol Probolinggo Banyuwangi ini difokuskan untuk pembangunan tahap satunya ya, karena ini akan dibagi menjadi 2 tahap ya. Yaitu tahap 1 itu dari Gending, Keraksaan, Paiton sampai dengan Besuki yang ditargetkan selesai di Desember 2024. Ya, kalau teman-teman tanya apakah bisa nih Bang akan selesai di Desember 2024. Ya, kalau saya perhatikan dari pola pembangunan jalan tol yang udah ada sampai hari ini, rasanya dengan total panjang dari Gending sampai dengan Besuki ya sepanjang 49,68 km, kayaknya dengan waktu 1 tahun kayaknya susah ya, nggak mudah gitu ya. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya, karena memang untuk ruas tol Probolinggo Banyuwangi tahapan 1 ini pun
Pembebasan lahannya juga belum selesai semua ya. Jadi memang setelah groundbreaking ini akan fokus untuk permasalahan pembebasan lahan. Kemudian mungkin nanti bisa berjalan secara paralel ketika sudah selesai pembebasan lahannya bisa dilanjutkan dengan proses pembangunannya. Nah, untuk tahapan kedua yaitu Besuki, Situbondo, Asam Bagus, Bajulmati sampai dengan ke Banyuwangi ini merupakan pembangunan tahapan kedua yang memang belum menjadi prioritas untuk dilanjutkan pembangunannya. Karena total panjangnya ini cukup panjang ya teman-teman, sekitar 125,7 km dari Besuki, Situbondo, Asam Bagus, Bajulmati sampai dengan Ketapang. Karena memang kalau teman-teman yang udah menyaksikan pembahasan tol Probowangi ya, Probowangi yang udah sempat saya buat sebelumnya, ruas tol ini melewati ya hutan lindung ya, yaitu Baluran ya, National Park Baluran ya, melewati ini yang memang sampai saat ini persoalan untuk bisa segera dibangun ruas tol ini belum ada ya titik temunya. Jadi masih ada permasalahan yang harus diselesaikan di sini ya, di sekitar sini karena melewati Taman Nasional ini ya. Dan banyak di antara teman-teman yang mengatakan ya, kalau saya perhatikan dari kolom komentar yang berkomentar tentang perkembangan pembangunan tol Probowangi ini, kenapa sih nggak dibelokin aja ke selatan ya, di Situbondo ya, dari Situbondo ataupun dari Besuki mungkin ya, bisa langsung dibelokin aja ke selatan ya, ke arah Jember ya, lewat Bondowoso ya sekitarnya. Ya, sebetulnya ya teman-teman, ini ada perencanaannya sendiri ya untuk ruas tol Situbondo, Bondowoso, Jember ya, kemudian Jember sampai dengan Banyuwangi, kemudian Lumajang, Jember, kemudian dari Gending ya sampai dengan Lumajang ini sudah ada perencanaannya sendiri sebenarnya ya. Jadi bukan yang nggak mau dibelokin, tapi memang di perencananya ada. Nah, kalau buat teman-teman yang sudah pernah menyaksikan pembahasan perencanaan pembangunan jalan tol 18.000 km ya yang akan ditargetkan dibangun di Indonesia dan 6.000 diantaranya akan dibangun di Pulau Jawa. Perencanaan dari ruas tol Situbondo Jember, Jember Banyuwangi, Lumajang Jember, kemudian Probolinggo Lumajang itu sudah ada perencanaannya. Nah, kalau saya bisa rincikan itu ya, dari Situbondo sampai dengan Jember itu memiliki total panjang 71 km ya dari Situbondo Jember. Dan ada Lumajang Jember ya, Lumajang Jember itu memiliki total panjang 53 km. Yang kalau berdasarkan dari perencanaan Dirjen Bina Marga ya, itu direncanakan akan dibangun di tahun 2030 sampai dengan 2034 ya. Dari Situbondo sampai dengan Probolinggo. Maksudnya dari Lumajang ya, dari Lumajang, Jember, Situbondo itu ditargetkan 2030 sampai dengan 2034. Nah, untuk yang Probolinggo sampai dengan Lumajang itu ditargetkan pembangunannya lebih dekat nih ya, untuk tahun 2025 sampai dengan 2029 dengan total panjang 27,35 km. Nah, yang paling panjang ini ya dari Jember sampai dengan Banyuwangi ini memang perencanaannya cukup lama ya, untuk tahun 2035 sampai dengan 2039 dengan total panjang sepanjang 100 km dari Jember sampai dengan Banyuwangi. Nah, seperti itu ya teman-teman, memang sudah ada perencanaannya. Terus ada juga teman-teman yang nanya, "Bang, tahu dari mana sih itu perencanaannya?" Ya, ini saya dapatkan sumber dari ya surat edaran ya, surat edaran Bina Marga nomor 16 tahun 2020. Yang rasanya masih update ya sampai hari ini, memang perencanaannya masih belum berubah untuk peraturan ini, dan ini menjadi pelaksanaan teknis dari jaringan jalan tol di Indonesia yang akan dibangun. Jadi memang sudah ada perencanaannya. Nah, dan waktu kapan dibangunnya sudah ditentukan tahun berapanya. Tapi memang ya untuk trase ataupun detail penentuan lokasinya belum ada ya teman-teman, karena memang baru memperkirakan ya panjang tolnya berapa. Nanti pada saat eksekusinya sangat memungkinkan untuk berubah ya, karena memang penloknya juga belum ditentukan sampai saat ini ya. Nah, itu dia ya teman-teman, kalau memang sudah jadi semua ya jaringan tol di sekitar Pulau Jawa ya, yang di Jawa Timurnya ya, sisi Jawa Timurnya bentukannya seperti ini nih ya, akan mengelilingi ya dua gunung ya, ini gunung juga sih ya. Ya dua gunung lah ya, dua gunung ini ya, kemudian ada gunung kecil di sini kali ya, ini gunung bukan sih? Ya seperti itulah ya, jadi memang jaringan jalan tol yang akan terbentuk bentukannya akan seperti ini ya. Kalau teman-teman yang sudah menyaksikan juga pembahasan pembangunan jalan tol yang lainnya ya untuk sekitar Jawa, nah disinilah ya seperti inilah ya, saya nggak bahas lagi karena sudah sempat saya bahas di video sebelumnya pembangunan ataupun rencana pembangunan jaringan jalan tol di sekitar Pulau Jawa, terutama khusus Jawa Timur ya, di sekitar sini. Dan untuk trase ataupun jalur pembangunan tol
Probowangi ini sendiri saya sudah sempat bahas di video sebelumnya, detail-detailnya akan melewati wilayah mana ya. Ini sudah sempat saya bahas ya, teman-teman bisa saksikan di video sebelumnya. Ya, total panjang Probowangi ini sendiri ya itu memiliki total 175,4 km. Ruas tol yang tidak pendek ya, panjang pastinya. Kalau ini sudah jadi ya pastinya akan memakai sistem pembayaran tertutup. Kita nggak tahu nih apakah nanti bisa ada integrasi tarif ya dari Cipali gitu ya sampai dengan Banyuwangi, pasti pakai sistem pembayaran tertutup. Kalau selama ini kan masih terpotong-potong gitu ya, nggak langsung full gitu ya dari tarifnya dari Cipali sampai dengan Probolinggo Timur. Nah, apakah kalau misalkan sudah jadi sampai Banyuwangi bisa diintegrasikan untuk persoalan tarifnya ya? Kita lihat aja nih perkembangannya ya berikutnya seperti apa. Ya paling ini aja informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman untuk mengetahui perkembangan pembangunan jalan tol di Indonesia ya. Kita tunggu saja, ditargetkan ruas tol ini 2024 Desember ya selesai. Tapi saya kurang yakin sih untuk bisa selesai dalam 1 tahun dengan total panjang sekitar 40-an kilometer. Mungkin akan melewati 2024, tapi setidaknya ruas tol ini sudah mulai ya dilakukan proses pembangunan dari pembebasan lahan ataupun proses konstruksinya seharusnya sudah mulai bisa berjalan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.